Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Putri Aulia. Saya dari Universitas Veteran Jawa Timur. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Minat Organisasi Terhadap Akademik Mahasiswa. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebanyak 39 sampel. Di sini saya menanyakan mengenai identitas, jenis kelamin, dan kebanyakan responden ini diperoleh dari teman-teman perempuan saya dan 9% lagi dari teman laki-laki. Lalu ada program studi di sini kebanyakan dari manajemen, namun ada juga dari program studi lainnya. Lalu di sini ada universitas, kebanyakan juga dari UPN Jatim pastinya. Lalu ada juga dari Universitas Terbuka dan Universitas Hayam Wuruk. Lalu di sini ada angkatan 2025, 2024, dan 2023. Lalu pertanyaan yang saya ajukan di sini karena saya di sini mengenai analisis regresi, maka di sini saya menanyakan mengenai pengaruh. Jadi di sini ada X1 sebagai minat organisasi dan ada Y1 sebagai persepsi akademik. Di sini saya menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, setelah saya mendapatkan sampel sebanyak 39 jawaban dan populasinya dari teman-teman saya, nah saya sudah merekap di Excel. Nah, seperti ini. Ini nomor respondennya sampai 39. Lalu di sini ada X1, X2, X3 ini dari pertanyaan dari jawaban teman-teman saya. Lalu di sini sudah saya totalkan semua dari jawaban mereka. Di sini juga ada Y1, Y2 dan total keseluruhan dari jawaban. Nah, lalu gimana sih langkah-langkah untuk memasukkannya di SPSS? Karena di sini saya menggunakan SPSS. Ini sebelumnya sudah saya buat ya teman-teman, cuma saya berikan langkah-langkahnya lagi agar kalian lebih paham. Nah, di sini kita udah masuk ya ke SPSS. Lalu kita bisa di sini kita pencet variable view. Lalu kita nama yang name ini X dan ini Y. Lalu ini kita nolkan. Ini 0. Ini kita isi sebagai minat organisasi. Lalu di sini ada persepsi akademik. Dan di sini kita isi scale sini juga. Lalu kita masuk ke data view karena kita sudah atur. Nah, total ini kita copy. Mohon maaf teman-teman, untuk ini kita abaikan saja ya karena ini percobaan saya. Lalu langsung kita masukkan di sini. Kita paste. Agak lemot ya. Nah, sudah. Lalu lanjut yang Y-nya kita masukin juga. Ini kita copy, tarik garis bawah. Setelah itu sama kayak tadi kita masukkan saja. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung pencet analyze, lalu kita pilih yang ini, bagian regresi, langsung kita pilih yang linear. Nah, untuk minat organisasi ini kita masuk independen, persepsi akademik kita masukkan dependen. Lalu untuk ini kita pilih
R square, deskripsi, sama ini. Kita oke. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Oke, jadi di sini kan udah udah diketahui ya teman-teman dari hasil analis kita tadi. Terus sebelumnya kan kalau di uji regresi itu ada yang namanya uji asumsi atau persyaratan. Nah, gimana sih caranya uji asumsi atau persyaratan itu tadi? Jadi seperti ini teman-teman. Kita langsung analis aja, lalu ke regresi, terus pilih yang linear. Nah, kita masukkan di plots, ini kita pilih ke sini, ini sini, terus histogram, nah continue, terus kita oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini. Nah, ini ya teman-teman. Seperti itu tadi. Nah, ini kan judul saya tentang pengaruh minat organisasi terhadap akademik mahasiswa. Nah, untuk analisis hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh antara minat organisasi terhadap akademik mahasiswa. Lalu untuk H1-nya ada pengaruh minat organisasi terhadap akademik mahasiswa. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk teknik pengambilan data yang saya gunakan itu berdasarkan kuesioner yang saya sebarkan melalui Google Form kepada teman-teman saya. Nah, ini untuk data mentahnya seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, ini untuk uji asumsi regresi yang telah saya contohkan atau saya kasih langkah-langkah tadi di SPSS ini. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu seperti ini. Untuk penjelasannya, berdasarkan grafik histogram residual, data menunjukkan pola menyerupai distribusi normal dengan nilai mean mendekati 0, standar deviasi mendekati 1. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. Nah, ini kan kalau distribusi normal kan kayak membentuk lonceng. Terus kalau mendekati 0 itu seperti ini. Untuk standar deviasinya tuh mendekati 1. Lalu untuk uji linearitas, hubungan dikatakan linear jika tidak membentuk pola. Ini kan polanya kan menyebar. Lalu untuk residual tersebar seimbang di sekitar garis tengah. Nah, ini menyebar ya teman-teman di sekitar garis tengah ini. Terus dari grafik itu tidak terlihat pola lengkung, tidak titik residual menyebar di sekitar garis 0, lalu hubungan X dan Y bersifat searah dan positif. Lalu untuk berdasarkan scatter plot, ini namanya scatter plot, hubungan antara minat organisasi dan persepsi akademik menunjukkan pola linear sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Nah, untuk yang ketiga, uji heteroskedasitas itu bisa kita lihat dari pola titik-titik ini terus ini kan tidak menyebar secara acak, lalu tidak membentuk pola kipas melebar atau menyempit, polanya tidak membentuk pola gelombang atau pola garis tertentu. Terus pada grafik itu titik tersebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, ini kan tersebar, ini kan dari 0-nya, terus ini dari
angka 1, 2, terus minus 1, 2. Jadinya kan ini tersebar tidak di garis 1, 0 aja ini. Terus tidak ada pola teratur karena polanya tadi kan menyebar ya. Terus penyebarannya itu relatif merata. Dan setelah melakukan uji persyaratan regresi, maka dapat kita lakukan uji regresi linear sederhana. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, untuk model analisis regresi yang pertama itu ada model summary. Sebentar. Ini. Nah, ini. Nah, nilai R square-nya itu 0,341. Menunjukkan bahwa 34,1% variasi persepsi akademik dapat dijelaskan oleh minat organisasi. Uji F-tabelnya itu deviansi DF1 itu pembilang 1 dari sini ya teman-teman. Lalu DF2 itu penyebut 37. Lalu untuk alfanya sendiri itu 0,5. Nah, bisa kita hitung seperti ini. Untuk F-tabelnya 4,1, F hitung kurang dari F-tabel. F hitungnya tuh 161. Bisa kita lihat dari data yang ini, F change. Nah, karena nilai F hitung 19,161 lebih besar dari F-tabel 4,11, maka model regresi dinyatakan signifikan. Untuk uji T-tabel itu DF N ini populasi kurangi K sama kurangi 1 jumlah variabel bebas. Untuk pemasukan rumusnya seperti ini. Dan untuk perhitungannya seperti ini. Untuk kesimpulan uji T itu variabel minat organisasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi akademik. Untuk uji ANOVA itu seperti ini. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 19,161 dengan signifikan kurang dari 0,05 sehingga model regresi dinyatakan layak. Lalu untuk uji koefisien regresi seperti ini, persamaan regresi yang diperoleh adalah 2,047 tambah 0,43x dari data ini ya teman-teman. Lalu untuk penjelasannya, koefisien regresi minat organisasi bernilai positif dan signifikan sehingga minat organisasi berpengaruh terhadap persepsi akademik. Untuk residual sendiri, interpretasinya yaitu nilai prediksi persepsi akademik berada pada rentang 4,65 sampai 8,55. Bisa kita lihat dari sini minimum dan maksimumnya. Lalu nilai rata-rata prediksi 7,13 sama dengan mean aktual. Bisa jadi model tidak bias. Lalu untuk standar deviasi kecil menjadi prediksi relatif stabil. Untuk mean residualnya 0,0, syarat regresi terpenuhi. Lalu untuk residual itu tersebar seimbang positif dan negatif. Tidak ada dominasi error ke satu arah. Lalu tidak terdapat outlier ekstrim dan residual berdistribusi normal. Untuk model regresi stabil dan layak. Lalu kesimpulannya yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat organisasi dan persepsi akademik mahasiswa. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk R 0,584, lalu P kurang dari 0,1 untuk minat organisasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi akademik mahasiswa. T hitungnya tadi 4,377 kurang dari T-tabel. Oh, ini lebih dari 0,01. Terus ini kalau ini kurang dari T-tabel 2,026. Untuk model regresi layak digunakan seperti yang saya jelaskan tadi.
Lalu untuk seluruh uji asumsi regresi sudah terpenuhi, sehingga hasil analisis dapat dipercaya berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dan uji asumsi yang meliputi normalitas, linearitas, heterokedastisitas. Lalu pemeriksaan residual dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi seluruh asumsi statistik dan minat organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap persepsi akademik mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.